Pemirsa, Anda kembali lagi di Newsline dan kami akan masuk ke segmen trending topik di mana ada informasi utama yang kini masih menjadi perhatian dari warganet ya, Jessica. Betul sekali, Gemma. Kita akan lihat ya apa saja yang menjadi trending pencarian pada hari ini. Yang pertama ini mantan Mendikbudristek kita nih, Gemma dan pemirsa, itu Nadiem Makarim yang pencarian mencapai 2.000. Kenapa banyak dicari? Nanti kita akan bahas dalam Newsline trending topik dan juga terkait perang Iran dan juga Israel yang pencariannya mencapai 10.000 pencarian. Iya, dan langsung saja ya. Iya. Semakin panas karena bisa melihat sebenarnya agak seru kalau melihat sosial media karena banyak banget respon, salah satunya dari warga Amerika Serikat. Nanti kita akan bahas juga. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, jadi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kemarin memenuhi panggilan penyidik Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat ia masih menjabat sebagai menteri. Nah, Nadiem menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Nah, pemirsa, usai diperiksa, Nadiem mengatakan akan terus bersikap kooperatif. Ini untuk membantu menjernihkan persoalan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah dibangun. Dan meski demikian, memang Nadiem masih enggan untuk menyampaikan secara detail terkait dengan pemeriksaan yang dijalaninya. Coba kita sama-sama saksikan ya pemirsa. Ini keterangan dari Nadiem Makarim yang disampaikan kemarin di hari Senin. Berikut ini. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Terima kasih. Nah, pemirsa, itu dia tadi pernyataan dari Nadiem Makarim selaku mantan Mendikbudristek terkait dengan kasus dugaan korupsi pada saat ia menjabat. Nah, bagaimana dengan keterangan Kapus Penkum? Jadi, Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar menyampaikan kalau penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung mencecar Nadiem Makarim ini dengan 31 pertanyaan nih, Gemma. Dan Kejagung juga menyatakan ada beberapa substansi dalam pemeriksaan Nadiem Makarim. Yang pertama adalah bagaimana pengetahuan Nadiem Makarim sebagai pengguna anggaran senilai 9,9 triliun rupiah. Kedua, dari keterangan yang Kejagung kumpulkan, ternyata ada rapat penentu pada Mei tahun 2020 lalu sebelum akhirnya Kemendikbudristek mengubah kajian teknis kepemilihan sistem Chromebook. Nah, hal ini juga yang berkaitan dengan kapasitas dan peran dua orang staf susnya, yaitu Fiona Handayani dan Juris Tan. Dan kemudian juga dikonfirmasi kepada penyidik ke Nadiem apakah peran atau apakah ada perintah tertentu dari Nadiem dalam rapat tersebut ya, Jessica. Dan langsung saja kita saksikan pernyataan dari Harley Siregar Kapus Penkum Kejagung berikut ini. Kemudian ada hal yang sangat penting didalami oleh penyidik dalam kaitan dengan rapat pada bulan Mei 2020 ya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis itu kan sudah dilakukan sejak bulan April ya. Lalu pada akhirnya dirubah di bulan, kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli ya. Nah, tetapi sebelum itu ada rapat tanggal 9 Mei 2020 dan oleh penyidik
Ini yang akan didalami. Nah, tentu ada kaitannya juga dengan bagaimana peran dari para staf sus, ya. Nah, beberapa informasi yang sudah didapatkan oleh penyidik berdasarkan barang bukti elektronik yang ada, ini juga dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, pemirsa, kalau kita mendengar tadi pernyataan dari Harley ada peran dari staf sus. Memang kalau kita lihat pada awal kasus ada 3 nama yang menjadi sorotan dan mereka ini adalah ex staf sus dari Nadiem Makarim. Itu 3 namanya adalah Fiona Handayani, Yuristan dan juga Ibrahim Arif. Nah, saat ini Harley juga menyatakan masih terbuka peluang untuk memeriksa lagi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Tapi pemanggilan Nadiem bergantung kepada penyidik nih. Kenapa nih, Gema? Nah, salah satu pertimbangannya pemirsa adalah adanya informasi yang belum terjawab oleh ex Mendikbudristek itu. Nah, kasus dugaan korupsi dalam program pengadaan laptop Chromebook ini naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan juga atas. Diduga proyek ini memaksakan spesifikasi sistem Chrome atau Chromebook. Padahal hasil uji coba pada 2019 menunjukkan penggunaan 1000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran lantaran penggunaannya berbasis internet, sedangkan belum seluruh wilayah terkoneksi kekuatan internet yang sama. Nah, Nadiem Makarim juga menyatakan nih Jessica kalau sebenarnya pengadaan ini hanya mengikuti ketentuan yang ada karena di masa itu ada COVID-19. Jadi waktu itu semua sekolah ini belajar dari rumah, jadi dipaksakan ataupun diadakan laptop ini untuk pembelajaran dari seluruh Indonesia. Begitu. Dan pemirsa, diduga juga ada pemufakatan jahat berupa mengarahkan tim teknis yang baru agar membuat kajian teknis pengadaan peralatan TIK ini diunggulkan untuk menggunakan spesifikasi Chromebook. Nah, pemirsa, dalam keterangan sebelumnya memang Nadiem menjelaskan kalau pengadaan laptop ini merupakan bagian dari strategi mitigasi terhadap ancaman learning loss saat pandemi COVID-19. Ini tadi yang disampaikan oleh Gema. Dan pemirsa, program ini mencakup pengadaan laptop, kemudian modem dan juga proyektor ini untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan juga untuk meningkatkan kompetensi guru dan asesmen berbasis komputer atau ANBK. Nah, program digitalisasi itu dijalankan sepanjang tahun 2019 hingga 2022 dengan total anggaran mencapai 9,9 triliun. Dari jumlah tersebut, 3,58 triliun bersumber dari dana satuan pendidikan dan 6,39 triliun rupiah dari dana alokasi khusus atau DAK. Menurut Nadiem, program pengadaan laptop Chromebook digunakan oleh mayoritas sekolah penerima dan berdampak nyata pada proses pembelajaran. Nah, pemirsa, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, mengatakan kalau seluruh proses pengadaan sudah dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP dengan harga pembelian yang bahkan lebih murah dari harga katalog. Iya, jadi kalau kita review lagi, memang pengadaan ini adalah 1,1 juta laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun 4 tahun. Nah, proyek ini memang dibutuhkan kala itu karena masa pandemi COVID-19 untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Dan hingga saat ini Jessica, 3 staf sus yang masih diperiksa oleh Kejagung dicegat untuk pergi ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung per bulan Juni ini. Jadi Gema dan pemirsa, memang ada permasalahan dengan Chromebook ini yang mana Kejagung menilai tadi kami sudah sampaikan kalau terjadi pemufakatan jahat dalam proses pengadaan laptop dan karena perangkat ini dinilai tidak cocok untuk digunakan di Indonesia. Alasannya ada masalah utama yang dihadapi di Indonesia yaitu laptop yang perlu digunakan dengan bantuan internet. Sedangkan di tahun 2019 nih pemirsa, untuk jaringan internet belum merata di seluruh daerah di Indonesia. Dan dengan adanya hal tersebut, pengadaan laptop yang mewajibkan keberadaan internet supaya bisa digunakan sepenuhnya menjadi pertanyaan. Dan saat ini terus didalami oleh Kejaksaan Agung. Iya, dan hingga bulan Mei kemarin ya pemirsa, total sudah ada 28 saksi yang diperiksa termasuk dari 2 staf sus, ex staf sus dari Nadiem Makarim, dan sejauh ini memang seluruh saksi serta
serta Nadiem Makarim masih bersikap kooperatif, masih datang ya ketika dipanggil, tidak mengelak dan juga masih didalami serta ada kemungkinan juga akan menambah saksi-saksi lainnya juga ya ke depannya. Jadi pemirsa, kalau kita ingat untuk tahun 2019 memang saat itu terjadi pandemi COVID-19 dan kalau kita melihat pernyataan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, ketika pandemi COVID-19 hampir semua ini orang dipaksa berada di rumah, maka salah satu yang diambil kebijakannya adalah belajar dengan jarak jauh dan ini menjadi salah satu alasan terkait dengan anggaran dan juga penggunaan laptop berbasis Chromebook tersebut. Nah, karena ini menyangkut dari harkat masyarakat luas, Jessica, kita akan melihat juga bagaimana respons dari para netizen, khususnya mungkin para orang tua ya, karena ini kan untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Ini dari Facebook, komentar ada dari akun Vita yang mengatakan di sini sibuk koruptor, di negara lain berpikir bagaimana mengembangkan pertahanan negara karena negara sekarang tidak baik-baik saja. Dan selanjutnya ada komentar dari Ira, semoga terang benderang ya kasusnya sampai ke akar-akarnya dalam penyidikan ex-menteri pendidikan Nadiem Makarim ini. Kemudian dari Irfan yang mengatakan WOU triliunan ternyata korupsinya bahaya juga nih katanya. Dan selanjutnya dari Adam, sekolah kami menerima Chromebook dan merasakan manfaatnya dan masih bermanfaat sampai saat ini. Terima kasih Mas Menteri, tapi sedih atas kasus ini, semoga segera terang ya. Oke, jadi ada komentar juga dari warganet yang sudah merasakan ya dari Chromebook ini. Kemudian dari akun Cahyono yang mengatakan banyak pejabat di akhir jabatan jadi terduga korupsi. Tapi kita akan menunggu nanti keterangannya akan seperti apa lanjutannya karena ini masih menjadi pertanyaan dan tanda belum tanya. ada tersangka sampai saat ini. Dan kita akan nantikan akan seperti apa kasusnya pemirsa. Tentunya Newsline akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.